Hola semuanya, kita akan lanjutkan kasus kedua Criminal Minds. Tim NCI mengejar kriminal berbahaya yang bergelar The Reaper. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. 내 선물은 잘 받았을 거고 어때? Esok harinya Min Young lah yang maju untuk menggelar konferensi pers. Nah Hwang, Sun Woo, dan Ihan menyaksikan dari lantai 2. Mereka semua memuji penampilan Min Young. Tapi Ihan dengan strategi logikanya menanggapi hal yang berbeda. Mereka sudah mengerti Ihan yang terlalu kaku dan meninggalkannya. Ihan tetap mengoceh. Sadar kedua gadis tadi pergi dan langsung mengikutinya. 같이 가요. Sementara itu, Sun Woo pun menyerahkan surat rekomendasi untuk petugas lapangan. Nama Kim Hyun Jun ada di sana, lulusan terbaik Akademi Kepolisian waktu itu, dan juga memiliki nilai tinggi dalam profiling. Tentu saja kepala NCI menyetujuinya. 제껴요. Hyun Jun sangat santai membaca buku. Saat rekan-rekannya menginterogasi seorang tersangka kriminal, pria itu terus menyangkal, tapi tak didengar. Hyun Jun akhirnya bicara. Pria itu bukan pelaku, dia punya alibi. Hyun Jun bisa menebaknya. Orang ini sedang bersama wanita lain di motel saat kejadian. Petugas ingin memanggil istrinya untuk klarifikasi. Dan dugaan Hyun Jun benar. Tersangka pucat dan memohon agar istrinya tak dilibatkan. Dia bisa mati jika istrinya tahu. Dan Sun Woo pun datang ke kantor kepolisian. Dia mengajak Hyun Jun untuk bicara di luar, menyerahkan formulir pendaftaran, surat rekomendasi dari Komandan Gang Gi Hyung. Sun Woo juga baru tahu Hyun Jun ternyata juga seorang profiler dan petarung andal di akademi. Hyun Jun cuma diam. Sun Woo pun menyinggung salah paham di masa lalu, termasuk ledakan bom di rumah sakit. Itu berbeda dari yang dipikirkannya selama ini, membuat Hyun Jun terdiam. Hyun Jun berziarah ke makam rekannya yang sudah meninggal, Choi Sang Yoon, meletakkan bunga. Seorang pria datang. Itu adalah komisaris kepolisian yang sudah pensiun. Hyun Jun tahu Pak Komisaris ada di sana waktu itu dan bertanya siapa yang memberi perintah terakhir. Mantan komisaris ini pun mengaku ini adalah rasa bersalah yang selalu disimpannya selama ini. Dialah yang memberi perintah. Hyun Jun sengaja tak diberitahu. Dia selalu hidup dalam rasa bersalah. Meminta maaf ke Hyun Jun. Malamnya Hyun Jun menatap formulir pendaftaran NCI dan dia mengingat kasus lama yang pernah ditangani. Kasus itu tak pernah diselesaikan, penemuan mayat seorang wanita di tepi sungai. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bergabung. Di kantornya, Sun Woo masih lembur, membuka kembali berkas kriminal di sungai Nadiol. Komandan Gang menghampirinya. Dia tahu Sun Woo masih dihantui mimpi buruk masa lalu. Gi Hyung menunjukkan foto seorang gadis kecil yang pernah Sun Woo selamatkan di tugas pertamanya. Trauma adalah risiko pekerjaan, tapi mereka harus fokus pada nyawa yang berhasil diselamatkan. Sun Woo terdiam mengingat kembali momen itu. Esok harinya, Hyun Jun resmi datang ke kantor NCI. Sun Woo menjemputnya dan membawanya langsung menemui Direktur Baeksan. Para pegawai lain memperhatikan kedatangannya. Dan di waktu yang sama, sebuah kereta cepat sedang melaju. Saat itu Min Young sedang menumpang kereta LRT cepat. Dia sempat meminjam charger. Gerbong yang dia tempati tak ramai. Jumlahnya tak sampai belasan orang. Dia lalu menghubungi Direktur Baeksan untuk melapor. Tak sengaja, barang berlogo NCI miliknya jatuh. Seorang pria bernama Jo Sok Hwan kaget melihatnya. Pria itu tampak gelisah. Sementara sosok berpakaian hitam terus memprovokasinya dari belakang. Tiba-tiba kereta berhenti. Dua petugas masuk ke gerbong, meminta maaf atas keterlambatan. Ternyata mereka adalah polisi.
Min Yong bertanya. Petugas itu melihat logo NCI di instasinya. Dia menjelaskan, seorang tersangka kriminal baru saja tewas tertabrak kereta dan diduga komplotannya menyelinap masuk ke sini, menawarkan bantuan. Tapi kedua petugas ini menolak. Sementara Sok-wan semakin resah. Sosok berpakaian hitam terus berbisik padanya. Sok-wan diperintahkan merebut pistol polisi. Saat petugas mendekat, Sok-wan merebut senjata dan tembakan terjadi. Dia memegang pistol dan menodongkan ke Min Yong. Petugas kereta bangkit untuk merebut senjata, justru tertembak. Kembali orang ini mengarahkan senjatanya. Dia mendapat pujian dari orang di belakangnya. Di markas NCI, Komandan Gang dan tim memantau rekaman CCTV kereta. Ada 7 sandera di gerbong, 2 korban tewas, petugas kereta dan seorang polisi. Ternyata Min Yong termasuk dalam daftar sandera. Mereka meninjau ulang rekaman. Hyun Jun menemukan kejanggalan pada wajah pelaku. Ihan juga mengenali ciri dyskinesia, gangguan gerakan spontan yang muncul pada penderita yang tak mengkonsumsi obat antipsikotik, orang yang memiliki halusinasi. Artinya para sandera di bawah kendali orang bersenjata, kondisi mentalnya tak stabil. Sok-wan mengumpulkan para sandera, menutup seluruh akses keluar termasuk jendela. Seorang wanita mencoba menenangkannya. Orang berpakaian hitam di belakangnya memerintahkan agar wanita ini dihabisi. Pistol diarahkan. Perhatian Sok-wan buyar mendengar sirine polisi. Dia kembali panik melihat mobil polisi berhenti di dekat kereta. Wanita tadi kembali mencoba menenangkan Sok-wan, mengaku kalau Sok-wan adalah pasiennya. Yo Min Yong bertanya apakah ada cara meredakannya. Orang ini berada dalam situasi berbahaya. Situasi makin tegang. Tiba-tiba seseorang merintih kesakitan. Semuanya panik. Ternyata ada wanita hamil di sana. Di markas NCI, Nawang melaporkan profil Jo Sok-wan, 44 tahun, tinggal di Namgu. Seorang doktor teknik kimia dari Universitas Buseong. Dulu pernah mengembangkan energi alternatif. Menuduh sebuah lembaga negara mencuri hak patennya. Sejak peristiwa itu, dia menjalani psikoterapi. Nawang berhasil mengidentifikasi hampir seluruh sandera di gerbong, kecuali seorang pria bertopi. Pria itu misterius karena tak memiliki catatan perjalanan. Hyun Jun mengingat kembali, salah satu korban adalah petugas polisi dan ada tersangka kriminal yang tertabrak kereta. Orang itu pasti Di TKP, tim khusus penembak jitu dan polisi bersiaga untuk penyerbuan. Sebagian petugas mengevakuasi penumpang di gerbong lain. 쪽에서 포위한 상태입니다. 전격투까지. Mereka mengamati situasi. Hyun Jun gelisah karena hanya menunggu. Dia menyarankan hubungi tim khusus untuk bertindak. Komandan Gang mengatakan mereka harus menunggu. 먼저 다가올 때까지. Sok-wan makin cemas. Pejabat yang ditunggunya tak juga masuk. Dia menarik seorang sandera wanita hamil dan memaksa menelpon. Yo Min Yong mencoba menggantikannya, tapi orang ini menolak. Bahkan orang ini memukul seorang pria di sana. Sok-wan meminta wanita hamil ini yang menelpon. Komandan Gang memperkenalkan dirinya. Wanita ini bertanya di mana pejabat tadi, tapi Komandan Gang menyuruhnya menunggu. Sok-wan pun marah mengarahkan pistol ke Min Yong, merebut telepon dan mengancam akan menghabisi sandera lain. Komandan Gang mencoba meyakinkannya, otoritas yang lebih tinggi sedang memperhatikan keadaannya. Tapi Sok-wan kembali tantrum. Dia menuntut hal itu dilakukan segera. Komandan Gang mencoba membujuknya. Tindakan itu tak mudah. Dan Sok-wan memberi waktu 1 jam. Mereka bingung apa yang diinginkan Sok-wan. Waktu mereka hanya 1 jam. Ihan menemukan kejanggalan pada rekaman CCTV. Di lengan Sok-wan seperti tertanam sesuatu. Sunuo menduga benda itu adalah microchip. Sok-wan tampak mengalami delusi berat. Dia percaya ada alat pelacak di lengannya. 20 menit berlalu. Komandan Gang ragu bagaimana mengeluarkan chipnya. Sunuo menegaskan, pelaku ini mengalami gangguan delusional. Kim Hyun Jun mengusulkan solusi, menciptakan situasi agar pelaku percaya chip telah dikeluarkan.
Masalahnya Sokwon terus mengawasi lengannya. Orang ini berhalusinasi ada chip yang dipasang di lengannya. Pemerintah mengawasinya. Hyunjun menawarkan, rasanya dia bisa melakukan sesuatu. Karena tak ada rencana lain, mereka pun sepakat. Hyunjun akan menemui pelaku, berpura-pura mengeluarkan chip dari tangannya. Telepon di kereta kembali berbunyi. Sohwan mengangkatnya. Komandan Gang sudah tahu keinginannya. Mereka akan mengirim pakar untuk mengeluarkan chip dari tubuhnya. Sohwan tentu setuju. Hyunjun bersiap dengan pakaian yang berbeda. Ihan menyerahkan sebuah chip, mengingatkan Hyunjun agar mengikuti alur hayalan pelaku. Dia tak boleh melakukan kontak mata dengan Yo Min-yong agar penyamaran tak terbuka. Hyunjun pun masuk seorang diri, memasang kamera mini di kancing bajunya. Sohwan langsung waspada. Sosok berpakaian hitam di belakangnya menyuruhnya menghabisi Hyunjun. Hyunjun pun mengangkat tangannya, menunjukkan dirinya hanya membawa peralatan. Lalu Hyunjun melepaskan rompi anti pelurunya. Sokwon menyodorkan lengannya. Proses dimulai dan sempat berjalan lancar. Tapi tiba-tiba pria bertopi bicara, membuat Sokwon ragu. Situasi kembali tegang. Pria bertopi mengaku paham kondisinya. Mereka sama-sama diawasi pemerintah. Dia pun memprovokasinya. Ini tak benar. Membuat pistol kembali diarahkan ke Hyunjun. Di luar, Komandan Gang mengubah rencana, meminta tim siaga. Hyunjun diberi aba-aba untuk mundur. Tapi pemuda ini tetap tenang. Dia mengaku diutus dari kepolisian, bukan menangkap Sokwon, tapi pria bertopi itu. Kereta dihentikan karena target mereka adalah pria itu. Pria bertopi adalah buronan yang bernama Gang Won-hyung. Hyunjun mengatakan siapa orang ini, tapi dia memutar fakta, menyebut bahwa Won-hyung lah yang mencuri data penelitiannya dan menghabisi para peneliti. Menuduh Won-hyung menanam microchip di lengan Sokwon untuk mengawasi dan mencuri risetnya. Won-hyung marah. Sokwon berbalik menodongkan pistol pada orang ini. Saat orang ini lengah, Hyunjun bergerak. Perkelahian terjadi. Situasi kacau. Sokwon berhasil memegang kembali pistolnya. Semua tim masuk memastikan keadaan. Sokwon diamankan. Sosok berpakaian hitam itu ternyata adalah halusinasi yang dilihatnya sendiri. Melihat kondisi itu, Ihan teringat ibunya yang dulu sering bicara. Dia khawatir akan mengalami hal yang serupa. Komandan Gang menegaskan, gangguan keturunan belum tentu terjadi. Kasus pun selesai. Di kantor, Nahwang segera menyambut rekannya dengan haru. Min-yong mengusulkan pesta penyambutan anggota baru. Komandan Gang menyampaikan, istrinya mengundang tim makan malam di rumahnya. Hyunjun segera memindahkan barang ke meja barunya. Sunwo juga berada di ruangan yang sama. Dari berkas yang dibawa, Sunwo mengenali satu dokumen. Insiden pembunuhan di Sungai Nadiol. Sunwo melihat foto seorang gadis dan pemuda. Hyunjun mengambil foto itu. Dia tak suka barangnya disentuh orang. Ha Sunwo pun pergi. Dia menemui seorang peneliti NCI, membahas insiden tahun 2003 saat perbaikan jembatan Sungai Nadiol. Saat itu ada korban berusia 24 tahun dan pelakunya 20 tahun. Pelaku pernah melakukan hal yang serupa, memiliki riwayat di fasilitas perawatan. Dan ternyata kasus itu sama dengan yang dilihat oleh Hyunjun. Itu kasus yang serupa. Dan Hyunjun kembali teringat masa lalunya. Seorang gadis yang pernah memakaikan gelang padanya. Gadis korbannya adalah kenalannya. Sunwo berdiri di kejauhan, memperhatikan Hyunjun yang sedang melihat foto itu.
Esok harinya, tim berkumpul di rumah Komandan Gang untuk makan malam bersama. Mereka menunggu anggota hingga lengkap. Mereka disambut Komandan Gang dan istrinya, mengenalkan putra mereka Han Byul. Han Byul langsung menghampiri Sunwo. Bocah ini sangat lucu dan menyapa Hyun Jun. Saat makan, bocah ini terus menempel pada Hyun Jun, bahkan tak mau turun dari pangkuannya. Komandan Gang meminta anaknya turun, tapi hanya sebentar dan kembali ke pangkuan Hyun Jun. 아이도 뭐 현준 씨, 팀장님 얼른 오세요. 자, 여기요. Makan malam itu sangat hangat dan menyenangkan. Mereka bahkan bermain kuis. Komandan Gang sedang berdiri dari luar. Perhatiannya teralihkan. Dia menerima telepon dari Komisaris Besar Kepolisian. Dan acara pun selesai. Semuanya berada dalam satu mobil, kecuali Kim Hyo Jun. Esok paginya, Komandan Gang sampai di sebuah rumah besar. Disinilah kediaman Komisaris Besar Kepolisian yang sudah pensiun, yang menghubunginya semalam. Dan dari jauh, seseorang memotret dan mengawasinya. Komandan Gang menemui Komisaris Baek yang sudah renta dan sakit-sakitan. Waktunya tak lama lagi. Sebelum wafat, dia ingin bertemu langsung. Dia tahu jadwal Komandan Gang sangat padat. Dia menyerahkan berkas kasus pembunuhan berantai yang bertuliskan Reaper. Komisaris memutar rekaman suara pelaku. Reaper mengaku telah menghabisi 2 orang lagi. Rekaman dimatikan. Komandan Gang mengingat suara itu. Komisaris menyalahkan dirinya. Dia mengaku kegagalan menangkap Reaper adalah tanggung jawabnya. Reaper dulu adalah sosok nama kriminal yang sangat ditakuti di selatan. Tak pernah tertangkap. Korbannya sangat banyak. Dia tak peduli usia ataupun jenis kelamin dalam menghabisi korbannya. Dulu Komandan Gang berada di garis depan memburu Reaper, tapi jumlah korban terus bertambah. Akhirnya Komisaris Baek mengambil keputusan, menyingkirkan Komandan Gang dari tim. Lalu dia menunjukkan selembar kertas coklat bernoda warna merah. Itulah kesepakatannya dengan Reaper. Selama Komisaris masih hidup, Reaper akan menghentikan tindakan kriminalnya. Jika tidak, keluarga Komisaris Baek menjadi target. Komisaris Baek memilih melindungi keluarganya, tapi kini dia menyesali keputusan itu. Harusnya orang ini sudah tertangkap. Komisaris Baek menangis. Saat dia meninggal, kesepakatan itu otomatis berakhir. Komandan Baek yakin targetnya adalah Komandan Gang Gi-hyung. Setelah pertemuan, Komisaris Baek berjemur di taman, ditemani seorang tukang kebun. Pria ini membuang gunting taman dan mendekat. Ternyata dia adalah Reaper yang menyamar. Komisaris Baek kaget ketika Reaper membuka topengnya. Komisaris terjatuh dan dia meninggal tak lama setelahnya. Malamnya, sepasang kekasih berhenti di tepi jalan karena ban mobil bermasalah. Sebuah mobil berhenti. Pria itu mencoba menelpon bengkel dan pria di belakang menawarkan bantuan. Pria itu langsung bergerak menghabisi korban. Dia adalah Reaper yang kembali beraksi. Pasangannya berteriak ketakutan. Reaper menundukkan korban kembali ke mobil. Reaper melihat jam tangan si wanita, lalu menghabisinya di depan pasangannya sendiri. Esok harinya, mobil dan kedua korban ditemukan di lokasi. Mereka tewas dengan luka tusuk. Komandan Gang dan tim tiba di TKP. Mereka menyadari pola yang familiar. Korban wanita mengenakan kacamata yang bukan miliknya. Dan Komandan Gang tahu itu milik korban sebelumnya satu-satunya yang selamat, yang bernama Kim Yong Chul. Reaper memiliki pola khas, mengambil barang dari korban sebelumnya dan menaruhnya pada korban berikutnya. Min Young diminta merahasiakan temuan ini dari media dan segera mengumpulkan tim. 네, 알겠습니다. Di markas NCI, mereka meninjau data si kriminal legendaris yang kembali muncul. Dalam 10 tahun, tercatat 11 kasus. Targetnya acak. Pelaku biasanya menyerang pria lebih dulu, lalu menyerang pasangannya. Sunwo menilai Reaper menikmati rasa superiornya. Komandan Gang menunjukkan kertas coklat bernoda darah. Kesepakatan Komisaris Baek dengan pelaku. Ini menjelaskan kenapa orang ini berhenti. Dan setelah Komisaris Baek meninggal, kesepakatan berakhir dan Reaper kembali beraksi.
Barang milik korban yang selamat, Kim Yong Chul, ditemukan di korban yang terbaru. Tim sepakat dia harus diamankan. Na Hwang tak menemukan jejak data dirinya beberapa tahun terakhir. Tapi dia menemukan informasi tentang Son Suk-ju, seorang reporter, dan pernah menulis buku tentang Reaper serta korban-korbannya. Ada satu nomor telepon umum di pusat kota yang menghubungi Yong Chul secara rutin setiap hari Rabu. Dan mereka sudah menduga reporter itulah yang menghubungi Yong Chul. Komandan Gang menunjukkan buku karya reporter itu, berisi wawancara kasus Reaper. Mereka akan menemukan Yong Chul melalui orang ini. Komandan Gang pun pergi ke telepon umum itu dan menelpon. Reporter itu langsung mengira penelponnya Kim Yong Chul. Komandan Gang pun menjelaskan identitasnya dan meminta bertemu. Dan menyebutkan ada korban baru membutuhkan bantuannya, meminta alamat Kim Yong Chul. Akhirnya orang ini menyerahkan buku memo dan petunjuk menemukan Yong Chul. Komandan Gang dan Sun Woo berhasil menemui Yong Chul. Pria itu tampak sangat paranoid di luar rumah. Bahkan saat ditunjukkan kartu NCI, dia makin panik. Dan tak menyangka dia ditemukan. Dia membawa mereka ke tempat tinggalnya yang suram. Orang ini rutin meminum obat penenang untuk menenangkan diri. Komandan Gang pun mengeluarkan kacamata yang dipakai Yong Chul saat dia diserang bersama kekasihnya dulu. Melihat benda itu, orang ini makin panik, teringat masa lalunya. Sun Woo menjelaskan mereka datang melindunginya. Komandan Gang paham trauma yang dialaminya. Tapi orang ini semakin gelisah. Dia kembali menelan obatnya. Sun Woo menyarankan perawatan medis untuknya. Orang ini bercerita, malam itu dia berniat melamar kekasihnya Eugene. Seorang pria datang menanyakan alamat. Saat akan membantu, dia justru diserang. Dia mengingat tangan kekasihnya mengepal, wajahnya yang ketakutan. Dia tak bisa melupakan hari itu. Komandan Gang menegaskan timnya akan melindunginya. Tapi Yong Chul tak percaya siapapun. Komandan Gang menyebut Reaper hanyalah penjahat biasa. Tapi Yong Chul menyindir mereka. Kenapa pelaku belum tertangkap? Akhirnya Kim Yong Chul menuliskan sebuah alamat. Jika dia tak ditemukan di sana, itu adalah tempat peristirahatan terakhirnya. Tak seorang pun boleh tahu lokasi itu. Komandan Gang pun berjanji. 아직도 이러고 있는 거야? Di markas, Ihan masih melihat berkas. 5 jam berlalu. Masih tersisa ratusan berkas untuk diperiksa. Seluruh tim sibuk menelusuri jejak kriminal ini. Di sebuah lokasi wisata perkemahan, sebuah keluarga menikmati liburan. Ayah, ibu, dan 2 anak. Bocil perempuan menempel pada kakaknya. Orang tua mereka selalu bertengkar, walaupun mereka sedang liburan, dan seseorang mengawasi dari kejauhan. Malam harinya, saat meninjau rekaman, Komandan Gang menerima telepon dari nomor tak dikenal. Orang itu adalah Reaper. Dia tertawa, menawarkan kesepakatan baru. Seperti yang dibuatnya dengan Komisaris Baek, Gang Gi-hyung menolaknya dan menantangnya. Reaper berjanji tak akan mengecewakannya. Telepon pun terputus. Malam itu Reaper kembali beraksi. Sepasang suami istri di tenda menjadi korbannya. Reaper tetap menghabisi korbannya. Orang ini gila dan sakit sekali. Di luar, 2 anak korban bersembunyi di balik pohon. Sang kakak menyaksikan semuanya, menahan adiknya tak bersuara. Reaper tiba-tiba muncul. Mereka pun lemas. Reaper mengambil telepon mereka, lalu menelpon 112. Ada orang meninggal di sini, lalu menutup telepon. Esok harinya, tim NCI dan kepolisian tiba di lokasi. Pelapor ternyata adalah Reaper yang memakai ponsel anak korban. Kedua bocil ini dipastikan menjadi saksi. Tim mengamati TKP. Hyun Jun menemukan ciri khas Reaper. Jam tangan korban sebelumnya diletakkan di kaki korban. Lihan menemukan foto yang sebelumnya ada di liontin. Komandan Gang makin tertekan.
Komandan gang bicara dengan kepala Beck. Dia mengatakan Reaper menelpon malam sebelumnya untuk membuat kesepakatan, tapi dia menolak. Beck-san tak menyalahkannya dan memberinya semangat. 학교에서 문제가 많은 아이였어요. Kim Hyun dan rekan-rekannya menemui anak-anak korban. Mereka berada di rumah perlindungan. Psikolog menunjukkan sang kakak punya riwayat masalah di sekolah. Hyun menemui keduanya, mencairkan suasana dengan trik sulapnya. 여기서 후 불어봐. 헛. 오. 짜잔. 선물이야. 키워야 돼. Lalu mengajak si kakak keluar. Dia bercerita dengan remaja ini. Dulunya dia juga adalah anak yang nakal, suka memacu motornya dan berkelahi sepulang sekolah. Saat itu dia bersembunyi di sebuah gang untuk menghindari masalah. Dia menyaksikan ayahnya, seorang polisi, dihabisi penjahat. Ayahnya sekarat di depan matanya. Dia melarikan diri karena takut. Mendengar itu, remaja pria ini menangis. Hyun menegaskan situasi mereka mirip, tapi dia berhasil menyelamatkan adiknya. Hyun menyelipkan kartu namanya. Jika dia butuh sesuatu, hubungi dirinya. Kim Hyun memeluknya dan berjanji akan menangkap pelaku. Di TKP, Ihan heran kenapa pola Reaper berubah. Lokasi mudah ditemukan, ada saksi hidup. Ini tak biasanya. 행동 패턴이 바뀐다는 건 Sementara saat Hyun dan Sunwo akan pergi dari rumah aman, sang kakak mengejar, lalu menyerahkan benda yang ditemukan di saku adiknya. Itu beberapa foto istri dan anak komandan gang. Sunwo segera menghubungi komandan gang, memintanya menghubungi istrinya. Panggilan tak dijawab. Di sisi lain, istrinya panik. Dia kehilangan putra mereka Han Byul. Ternyata Han Byul sudah bersama Reaper yang mengaku teman ayahnya. Reaper menelpon komandan gang dan mendengarkan suara Han Byul. Dia memaksa komandan gang menerima kesepakatan. Komandan gang sangat murka. Nyawa keluarganya menjadi taruhan. 아저씨 좀 잠깐 바꿔줄래? 어때? Sunwo dan Hyun sampai di mall. Mereka segera bergerak. Sonhee, istri komandan gang, panik mencari putranya yang hilang. Sunwo menenangkannya. Sementara Hyun menuju ruang pengawas, memeriksa rekaman CCTV. Jejak Han Byul ditemukan. Melihat sosok berpakaian hitam dan bermasker. Terakhir terlihat di pintu darurat. Hyun segera mengejar. Hyun sampai lebih dulu, menemukan Han Byul sedang naik mainan di dekat atraksi badut. Bocah itu bingung, yang datang bukan ayahnya. Sunwo yang menyusul langsung memeluknya. Mereka kembali bertemu dengan istri komandan gang, Sunhee. Dan tak lama komandan gang sampai. Dia sangat lega anaknya selamat. Ihan dan Min Young juga datang. Hyun segera mengantar istri dan anak komandan gang pulang. Di perjalanan, Sunhee meminta Hyun untuk menjaga suaminya. Dia juga mengungkapkan suaminya masih trauma akibat peristiwa bom di rumah sakit setahun yang lalu. 이 자상이 치명상이었어요. Sementara Sunwo memeriksa analis luka korban Reaper. Pola lukanya beragam dan mematikan, menyerang arteri vital. Menunjukkan pelaku menusuk tanpa ragu. Dia sangat memahami anatomi tubuh dan kemungkinan memiliki pengetahuan medis serta berpengalaman. Sunwo dan Nahwang menemui komandan gang. Mereka mengusulkan program perlindungan bagi Han Byul dan istrinya. Akhirnya komandan gang setuju memprioritaskan keselamatan keluarganya. Esok harinya, istri dan anaknya dipindahkan ke lokasi aman yang dirahasiakan. Seorang agen NCI ditugaskan menjaga mereka. Dan tim kembali bergerak. Berdasarkan keterangan kakak beradik yang selamat, tim menyusun profil tersangka. Diperkirakan pria dengan tinggi 175 cm, usia 40-an, bersuara rendah, kemungkinan berasal dari kalangan berada.
dan banyak kasus tiruan yang meniru Ripper. Ditemukan 12 tersangka yang sesuai dengan berkas media dan deskripsi fisik. Komandan Gang meminta pengelompokan berdasarkan profesi. Nahwang menyimpulkan ada 3 tersangka yang memiliki pekerjaan profesional. Komandan Gang segera meminta rekam jejak aktivitas terbaru mereka. Tersangka pertama, Go Sung Jae, pernah dipenjara 7 tahun dan percobaan kriminal pada tahun 2010. Dia bebas bersyarat 2 tahun lalu dan mengajar di sekolah komputer milik ayahnya. Tersangka kedua, Bak Sang-gu, berimigrasi ke Filipina 3 tahun yang lalu dan tak pernah kembali ke Korea. Tersangka ketiga, So Jin Hwan, tidak terlacak. Jejak terakhirnya sebagai petugas pelayanan publik tahun lalu. Sun Woo memutuskan menyelidiki Go Sung Jae lebih dulu. Dia berangkat bersama Hyun Jun. Melihat mereka, Sung Jae langsung kabur. Kejar-kejaran terjadi. Dia sempat menyandera seorang pedagang, tapi berhasil dilumpuhkan dan ditangkap. 야, 고성진! Saat diinterogasi, pria ini menyangkal keterlibatannya. Dia memang mengikuti jejak kriminal dan gaya Ripper. Dia juga mendengar Ripper telah kembali. Dia pun ditanya kenapa dia melarikan diri. Hyun Jun hampir menghajarnya. Sun Woo segera menghentikan. Ada bukti video Sun Jae sedang bersama seorang buronan pada waktu kejadian di lokasi perkemahan. Dia tak mungkin sebagai tersangka. Mereka beralih mencari Seo Jin Hwan. Disinilah orang ini pernah terlihat. Mereka bertanya pada 2 pria yang sedang bermain catur, tapi keduanya tak mau menjawab, membuat Hyun Jun emosi. Sementara Komandan Gang dan Ihan meninjau ulang kesaksian Kim Yong Chul. Isi rekaman identik dengan pengakuan yang dia sampaikan sebelumnya. Hyun Jun dihubungi oleh Jong, si korban, kakak anak yang selamat di perkemahan. Hyun Jun minta datang ke pusat penitipan anak. Adiknya ingin menyampaikan sesuatu. Saat sampai di sana, sedang ada pertunjukan badut. Salah satu penampil ternyata Nahwang. Yang rutin memberi konsultasi dan hiburan di sana. Gadis kecil itu memberi petunjuk penting. Pria yang menyerang keluarganya memiliki aroma permen mint. Malam itu hujan deras. Sepasang kekasih berkendara di tengah cuaca buruk. Sirine polisi meminta mereka menepi. Seorang pria berhelm polisi dengan wajah tertutup meminta SIM. Dan tiba-tiba petugas ini menyerang pasangan itu. Dan dia adalah Ripper yang menyamar. Sun Woo dan Hyun Jun mendapat petunjuk dari Nahwang, sebuah alamat. Mereka segera ke lokasi. Dan lokasi itu sangat dekat dengan studio foto milik Seo Jin Hwan, salah satu tersangka. Komandan Gang dan Ihan ternyata lebih dulu sampai. Dan korban kembali jatuh. Jauh lebih parah dari kasus sebelumnya. Setelah melihat lokasi, mereka sempat menduga pelakunya adalah Seo Jin Hwan. Tim langsung menuju studio fotonya. Tempat itu gelap dan sunyi. Saat lampu dinyalakan, ada foto seorang wanita dan anak laki-laki sebagai wallpaper. Di dalam bilik, Sun Woo menemukan foto para korban dipajang acak di dinding. Mereka menduga Seo Jin Hwan baru pergi. Bukti dirinya sebagai pelaku menguat. Di antara foto itu terdapat gambar Kim Yong Chul. Di saat bersamaan, Hyun Jun dan Ihan juga memantau area sekitar, memeriksa kamera pengawas, menangkap sosok yang mencurigakan. Nahwang mengidentifikasinya sebagai Seo Jin Hwan. Pengejaran pun dimulai. Hyun Jun mengambil motor kurir yang terparkir. Setelah kejar-kejaran, Jin Hwan akhirnya berhasil dihadang dan ditangkap.
Akhirnya tersangka berhasil diamankan. Media mendapat kabar penangkapan itu, segera meminta keterangan pada Min Yong. Min Yong mengumumkan, NCI telah menangkap tersangka yang sesuai dengan profil pelaku, kriminal berantai Seoul Barat Laut yang dijuluki Reaper. Dan Kim Yong Chul menonton berita itu bersama Ha Sun Woo. Orang ini sempat ragu, bisa saja NCI melakukan kesalahan. Sun Woo menjawab, kecocokan profil mencapai 90%. Dan Yong Chul sempat menceritakan masa lalunya ketika orang tuanya meninggal dalam kebakaran. Waktu itu dia masih 9 tahun. Semua orang kasihan padanya, tapi dia justru lega. Ayahnya sangat kasar pada Yong Chul dan ibunya. Dia tumbuh dewasa dalam ketakutan. Di saat itulah dia bertemu dengan Yojin yang mirip ibunya, sehingga dia ingin segera menikahinya. Tapi kebahagiaan itu menjadi tragedi ketika Reaper menghabisi kekasihnya. Yong Chul merasa dia tak pernah pulih dari peristiwa itu. Dia sangat gelisah dan menelan permen Min untuk menenangkan diri. Di markas, Hyun Jun menyerahkan flash disk hasil investigasi milik Seo Jin Hwan. Saat dibuka arsip foto para korban Reaper, interogasi pun dimulai. Komandan Gang memasuki ruangan. Dan Seo Jin Hwan langsung mengaku seluruh aksi dan perbuatan kriminal Reaper adalah perbuatannya. Komandan Gang bertanya, apakah dia yakin dia adalah Reaper yang sebenarnya? Orang ini pun memaparkan detail beberapa kasus awal. Komandan Gang memperhatikannya, tapi Komandan Gang merasakan keanehan. Dia langsung bangkit dan keluar dari ruangan. Tindakan itu membuat tim bingung. Komandan Gang pun menjelaskan, Seo Jin Hwan bukanlah Reaper yang sebenarnya. Semua tim kaget, bukti forensik, hasil investigasi, dan pengakuan tampak cocok. Komandan Gang mengungkapkan kejanggalannya. Kasus yang dijelaskannya adalah kasus ketiga. Padahal Reaper baru mulai melaporkan aksinya sejak kasus keempat. Dan data itu jelas salah dan tak sesuai. Ihan juga melihat kejanggalan. Orang ini tampak gelisah seperti ketakutan. Mereka mulai menduga Reaper yang sebenarnya telah mengancam orang ini. Ihan mengambil sebuah foto dan menuju ruang interogasi, bertanya di mana orang dalam foto itu. Jin Hwan langsung beraksi, tapi mengaku tak tahu. Hyun Jun pun masuk dan menekannya, apakah Reaper mengancamnya. Akhirnya orang ini mengaku bahwa keluarganya telah diculik. Dia sangat histeris, memohon NCI menyelamatkan putranya. Tiba-tiba Nahwang melapor panik. Sistem mereka bermasalah. Semua bergegas ke ruangannya. Monitor sudah diretas. Hyun Jun menduga sumbernya adalah flash disk barang bukti dari studio milik Jin Hwan. Ihan segera memeriksa. Dia menemukan data berbahaya disembunyikan di dalam file. Artinya Reaper telah merencanakan serangan untuk menembus sistem NCI. Nahwang berusaha menyelamatkan firewall dan data. Peretasan belum menembus inti sistem. Mereka yakin Reaper telah lama mengawasi mereka. Hyun Jun teringat keterangan si gadis kecil, pelaku beraroma permen Min. Sun Woo dan Komandan Gang juga mengingat kesaksian Yong Chul. Komandan Gang mulai curiga. Bagaimana bisa Yong Chul tahu jari Yojin patah, padahal dia ditusuk berkali-kali. Hampir mustahil dia melihat detail itu. Sun Woo akhirnya menyadari pola lain. Reaper selalu memilih pasangan kekasih sebagai korban. Kesimpulan mengerikan pun muncul. Reaper adalah Kim Yong Chul. Semua anggota tim terdiam. Tiba-tiba Nahwang kaget melihat rekaman yang muncul di monitornya. Kim Yong Chul dengan berani muncul sebagai Reaper, menyapa Komandan Gang. Dia mengatakan, jika rekaman ini diputar, berarti NCI telah masuk ke perangkapnya. Dia punya dua sendera, Han Byul dan Son Hee. Istri Komandan Gang berada di tangannya. Komandan Gang sangat marah. Sun Woo dan tim berusaha menahannya. Hyun Jun mengingatkan mereka sedang dipancing. Min Yong menyadari rekaman itu dibuat 12 jam sebelumnya. Nahwang berusaha melacak lokasinya, tapi sinyalnya terlalu lemah. Komandan Gang melihat foto yang dikenalnya, agen yang ditugaskan menjaga istrinya. Dia segera menelpon agen itu dan bergegas menuju lokasinya. Tim tiba dan menggerebek rumah itu.
Mereka menemukan agen itu tergeletak terluka parah. Komandan Gang berusaha bertanya, di mana keluarganya? Ternyata orang ini dilukai oleh Yong Chul. Meski disiksa, dia menolak membocorkan nomor istri Komandan Gang. Reaper membiarkannya hidup sebagai umpan. Agen itu segera dilarikan ke rumah sakit. Dalam ambulan dia menjelaskan, Yong Chul menemukan nomor istrinya dari ponselnya. Reaper sekarang dipastikan menyamar sebagai petugas NCI. Dia memberitahu agen pengawal tewas dan Komandan Gang juga terbunuh. Istrinya diminta membuang ponselnya, mengganti nomornya agar menghubungi kembali untuk bertemu. Reaper telah menipunya. Komandan Gang sangat shock. Agen tersebut meminta maaf. Komandan Gang memintanya bertahan, tapi jantungnya semakin lemah. Sesampai di rumah sakit, agen itu meninggal. Sementara tim berusaha melacak lokasi istri Komandan Gang, tapi tak berhasil. Komandan Gang sangat gelisah dan shock. Pikirannya hanya tertuju pada istri dan putranya. Tim memintanya kembali ke kantor. Komandan Gang yakin istrinya akan mencoba menghubunginya untuk memastikan kebenaran itu. Nawang masih tetap berusaha mencari. Dia akhirnya menemukan posisi ponsel Yong Chul di sebuah area gedung bertingkat. Komandan Gang segera bergerak. Dia mencoba menelpon Reaper. Reaper mengangkat telepon itu. Komandan Gang dengan marah memakinya. Dia menenangkannya, mengatakan keluarganya akan diurus dengan baik. Percakapan itu telah disadap. Komandan Gang berusaha bicara lama dengannya untuk melacak lokasi. Komandan Gang memancingnya. Dia menyinggung masa lalu Kim Yong Chul. Ibunya gagal melindunginya dari ayahnya, membuatnya membenci ibunya, menganggap semua wanita lemah. Dan dia yakin kebakaran saat dia kecil bukan kecelakaan, melainkan perbuatannya. Kim Yong Chul muak mendengar masa lalunya, tapi Komandan Gang terus menekannya, mengungkit masa lalunya yang buruk. Kim Yong Chul tak pernah punya kehidupan yang layak. Orang ini dengan marah membenarkan. Karena itu dia ingin merampas kehidupan orang lain. Komandan Gang menahan amarahnya ketika suara istrinya dan anaknya diperdengarkan. Komandan Gang berusaha mempercepat mobil menuju lokasi. Di kantor, Sunwo dan tim menganalisa langkah berikutnya. Mereka berusaha menganalisa dan menyimpulkan di mana Reaper sekarang. Dia cenderung mengendalikan targetnya dan suka memainkan emosi korbannya. Tempat yang paling mungkin adalah rumah Komandan Gang sendiri. Tim segera bergerak. Sunwo segera menghubungi Komandan Gang, memberitahu kemungkinan Yong Chul berada di rumahnya. Dan Komandan Gang sudah menduganya. Nawang mengingatkannya, Yong Chul mungkin akan menelpon menggunakan ponsel agen yang gugur. Mereka mencoba menelpon. Yang mengangkat ternyata bukan Reaper, tapi Son Hee, istri Komandan Gang, yang panik bertanya di mana suaminya. Komandan Gang menenangkannya, dia baik-baik saja. Jawaban itu membuat Son Hee bingung. Dia memberitahu orang yang berada di dekatnya berbahaya. Komandan Gang memastikan pembicaraan mereka didengar oleh Yong Chul. Istrinya meminta maaf karena telah percaya pada orang ini. Komandan Gang berpesan agar istrinya tetap tegar dan tak pernah takut. Yong Chul menyela. Dia mengejek Komandan Gang, padahal dia telah menawarkan kesepakatan, tapi dia menolaknya. Yong Chul menyalahkan Komandan Gang dan memastikan dia akan kehilangan anak dan istrinya. Son Hee, istri Komandan Gang, ketakutan. Komandan Gang berusaha menenangkan istrinya, meminta mengabaikan omongan orang jahat itu. Han Byul dipanggil, dia segera memeluk ibunya. Dia bertanya apakah teman ayahnya ini jahat. Komandan Gang meminta bantuan anaknya. Han Byul segera paham maksud ayahnya. Dia segera memeluk ibunya erat-erat. Son Hee tak mampu menahan tangisnya. Berkata dia sangat menyayangi putranya. Kim Yong Chul cuma memperhatikan momen itu. Komandan Gang memberi kode. Han Byul segera meninggalkan ibunya. Yong Chul mendekat dan menodongkan pistol. Semua itu didengar oleh Komandan Gang. Dia mempercepat mobil. Son Hee berkata dia sudah bahagia menjalani hidupnya dengan Komandan Gang. Dia merasa ini sudah cukup. Yong Chul menatap dengan dingin. Son Hee meminta pada suaminya untuk menjaga anaknya. Komandan Gang pun berjanji. Tembakan terdengar. Tangis Son Hee lenyap. Komandan Gang dan tim hanya bisa terdiam mendengar semua itu. Wajah mereka tertunduk penuh rasa penyesalan.
Sesampai di rumah, Komandan Gang melihat jejak darah istrinya. Dia mengikutinya dengan tenang. Amarah dan dendam menumpuk. Di lantai 2, dia menemukan jenazah istrinya. Dia kehilangan istri sekaligus calon anaknya. Dia melihat sepasang kaki bersembunyi di balik gorden. Dia bersiap langsung menembak. Tapi Yong Chul mengenakan rompi anti peluru. Keduanya bertarung, saling menjatuhkan. Yong Chul menyinggung soal anaknya, membuatnya lengah. Tapi Komandan Gang kembali menjatuhkan orang ini. Menyeretnya turun dan membantingnya berkali-kali. Komandan Gang menduga Han Biol juga dihabisi. Amarahnya tak terbendung lagi. Dia akan menghabisi orang ini. Ha Sun Wo tiba tepat waktu. Dia berusaha menahan Komandan Gang. Dia tak perlu melakukannya. Kata-kata itu menyadarkannya. Komandan Gang menahan dirinya dan menyerahkan Kim Yong Chul yang sudah tak berdaya. Dia naik kembali ke lantai 2. Dia ingat Han Biol sering bersembunyi di dalam kotak di ruang kerjanya. Komandan Gang segera memasuki ruang kerjanya dan mengetuk kotak itu. Han Biol ternyata di dalam. Dia langsung memeluk ayahnya. Bocah ini belum paham apa yang terjadi. Komandan Gang sangat lega putranya selamat. Komandan Gang kembali ke tempat jasad istrinya berada. Hatinya hancur. Ha Sun Wo meninggalkannya sendiri. Tangisnya akhirnya pecah. Kasus itu memang selesai. Dostoevsky. Son Hee dimakamkan dalam upacara sederhana. Komandan Gang berdiri tegar di samping Han Biol yang menangis memeluk foto ibunya. Semua tim berduka. Hari-hari kembali berjalan, tapi hidup Komandan Gang berubah selamanya. Saat dia akan bekerja, dia menemukan banyak dasi yang disiapkan oleh mendiang istrinya. Air matanya jatuh, tapi dia tersenyum ketika melihat foto keluarga. Sejak ibunya tak ada, Han Biol sering menghabiskan waktu di kantor NCI bersama Ha Sun Wo dan seluruh tim. Bocil ini menemukan kehangatan di tengah kehilangan. Dan akhirnya kasus kedua selesai. Mimin minta maaf ada keterlambatan untuk update kelanjutan video ini. Untuk ke depan, Mimin akan segera gecapkan. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan semoga dilancarkan ibadah puasanya bagi yang menjalankannya. Bye.